Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan nikmatnya kita semua dapat menyimak makalah presentasi dari kelompok 1. Yang terhormat kepada dosen yaitu Umi Yuyun Yulianingsih sebagai dosen pengampu, serta yang saya sayangi seluruh mahasiswi PIAUD semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang berjudul konsep BCCT atau Beyond Center and Circle Time yang diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengembangan model pembelajaran sentra yang disusun oleh Amalia Hasna, ada Firyal Haifa Khumaira, Huna Khairuddin Hisan, Lina Suryani, dan saya sendiri Marsala Mustika Dewi. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak presentasi dari kelompok 1. Untuk materi pertama yaitu pengertian BCCT. Ya, BCCT yaitu pendekatan Beyond Center and Circle Time atau sering dikenal dengan pendekatan sentra dan lingkaran, yang merupakan pendekatan yang sering digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main dan saat dalam lingkaran dengan menggunakan 4 jenis pijakan untuk mendukung perkembangan anak. Apa sih keempat pijakan tersebut? Yaitu diantaranya ada pijakan lingkungan bermain, pijakan sebelum bermain, pijakan selama bermain, dan pijakan setelah bermain. Nah, Beyond Center and Circle Time ini adalah metode penyelenggaraan PAUD yang berpusat pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra main, dan saat anak dalam lingkaran. BCCT dapat dikatakan sebagai konsep belajar di mana pendidik atau guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong anak didik membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, sentra main ini adalah zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu main sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Saat lingkaran adalah saat dimana pendidik, guru, duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan pijakan kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah main. Nah, pembelajaran yang berpusat pada anak dan peran guru hanya sebagai fasilitator, motivator, dan evaluator yang merupakan ciri dari metode BCCT ini. Sehingga otak anak dirangsang untuk terus berpikir secara aktif dalam menggali pengalaman sendiri, bukan sekadar mencontoh dan menghafal saja. Selanjutnya yaitu ada landasan utama teori BCCT. Aliran filsafat konstruktivisme ini merupakan aliran filsafat yang sesuai bagi metode BCCT. Konstruktivisme ini bertitik tolak dari pembentukan pengetahuan dan rekonstruksi pengetahuan. Nah, rekonstruksi pengetahuan ini adalah mengubah pengetahuan yang dimiliki sebelumnya setelah berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, aliran konstruktivisme ini cocok diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam metode pembelajaran BCCT, karena tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga menitik beratkan pada proses pembelajaran siswa. Proses pembelajaran pun akan memberikan pengalaman belajar yang cukup, sehingga siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Interaksi dengan lingkungan belajar akan menambah kekayaan pengetahuan, pengalaman, serta sosialnya. Nah, filsafat konstruktivisme yaitu didukung pula dengan beberapa filsafat, yaitu naturalisme romantik dan idealis. Menurut aliran filsafat naturalisme romantik, setiap anak dilahirkan membawa bakat yang baik. Maka pendidikan adalah pengembangan bakat anak secara maksimal melalui pembiasaan,
pelatihan, permainan, partisipasi dalam kehidupan sehari-hari, serta penyediaan kesempatan belajar selaras dengan tahapan-tahapan perkembangan anak. Sedangkan menurut aliran filsafat idealisme, manusia merupakan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Maka pendidikan harus ditunjukkan pada pembentukan karakter, watak manusia yang berbudi luhur serta berbakat insani dan kebajikan sosial. Baik, materi selanjutnya yaitu tujuan penggunaan pendekatan BCCT. Tujuan penggunaan pendekatan BCCT yang pertama itu proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Yang kedua, siswa dapat mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa apa yang mereka pelajari akan berguna bagi hidupnya nanti. Lalu, memposisikan guru hanya sebagai pengarah dan pembimbing atau inspirator, bukan sebagai center dan penceramah dalam strategi belajar. Selanjutnya, meletakkan pendidikan dasar keimanan, ketakwaan, serta seluruh aspek kepribadian atau ISQ yang diperlukan anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk bertumbuh kembang selanjutnya. Terjalin kerjasama saling mengunjung antar siswa dengan siswa lain dan siswa dengan guru sehingga menyebabkan siswa kritis dan guru kreatif. Yang terakhir membuat situasi belajar lebih menyenangkan dan tidak membosankan. Aliran konstruktivisme ini cocok diterapkan dalam dunia pendidikan, terutama dalam moda pembelajaran BCCT, karena tidak hanya menekankan pada hasil, tetapi juga menitik beratkan pada proses pembelajaran siswa. Proses pembelajaran akan memberikan pengalaman belajar yang cukup sehingga siswa mampu mengkonstruksikan pengetahuannya sendiri. Interaksi dengan lingkungan belajar akan menambah kekayaan pengetahuan serta pengalaman sosialnya. Beberapa filsafat yang mendukung filsafat konstruktivisme yaitu naturalisme, romantik, dan idealisme. Baik, jadi kesimpulan dari presentasi kami ialah kurikulum BCCT diarahkan untuk membangun pengetahuan anak yang digali oleh anak itu sendiri. Anak didorong untuk bermain di sentra-sentra kegiatan, sedangkan guru bertugas sebagai perancang, pendukung, dan penilai kegiatan anak. Kegiatan pembelajaran tertata dalam urutan yang jelas dari penataan lingkungan main sampai pada pemberian pijakan-pijakan. Setiap tahap perkembangan bermain anak dirumuskan secara jelas sehingga dapat menjadi acuan bagi pendidik melakukan penilaian perkembangan. Metode bermain sambil belajar adalah metode yang paling tepat digunakan pada pendidikan anak usia dini. Pengalaman bermain yang menyenangkan dapat merangsang perkembangan anak baik secara fisik, emosi, kognisi maupun sosial. BCCT dianggap paling ideal diterapkan pada PAUD karena tidak memerlukan peralatan yang banyak, tapi kecerdasan anak tetap bisa dioptimalkan. BCCT mampu merangsang seluruh aspek kecerdasan anak, mulai bermain yang terarah, setting pembelajaran mampu merangsang anak saling aktif, kreatif, dan terus berpikir dan menggali pengalamannya sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.